DPRD Kabupaten Mamasa pada hari ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan penyertaannya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka memperingati hari jadi ke-20 Kabupaten Mamasa. Namun sebagai umat beragama, sebelum kita memulai acara ini, saya mengajak Bapak Ibu peserta Dewan yang terhormat beserta seluruh hadirin untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Sulawesi Selatan, dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 13 Tahun 2005 tentang Hari Jadi Kabupaten Mamasa, maka pada hari ini Jumat tanggal 11 Maret 2022 dilaksanakan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-20 Kabupaten Mamasa. Dan dengan mengucapkan nama Tuhan Yang Maha Esa, rapat saya buka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Pembacaan secara singkat pembentukan Kabupaten Mamasa oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Mamasa dan Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamasa kepada Bapak Alexi Losong SSTP MSc dan Bapak Demelo Esos MSc. Disilakan. Sejarah singkat pembentukan Kabupaten Mamasa. Sejak zaman dahulu, masyarakat Mamasa telah berjuang dengan gigih mengusir segala bentuk penjajahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perlawanan masyarakat Mamasa di berbagai tempat menentang segala bentuk penjajahan. Di awal perkembangan leluhur masyarakat eks kewenangan Mamasa tersebar sampai ke pesisir pantai Tipalayo di pinggir barat Pulau Sulawesi. Itulah sebabnya kalau di pedalaman hulu sungai disebut Pitu Ulun Nasalu atau 7 hulu sungai. Sedangkan yang tersebar di pesisir pantai Tipalayo pinggir barat Pulau Sulawesi dikenal dengan Pitu Bana Minanga yang berarti 7 muara sungai. Sebagai lambang dari ketujuh kerajaan yang terpadu dalam suatu kerjasama yang saling melindungi. Di sekitar abad ke-15 terjadi perang saudara antara Pitu Ulun Nasalu dengan Pitu Bana Minanga yang diakhiri dengan suatu perjanjian perdamaian yang dikenal dengan Ikrar Lujo dengan istilah Sipamanda, yang artinya mempererat kembali hubungan kerajaan Pitu Ulun Nasalu dengan kerajaan Pitu Bana Minanga yang pernah rusak. Dari kata Sipamanda inilah berubah menjadi nama Mandar. 7 kehadatan yang ada di Pitu Ulun Nasalu meliputi Tabulahan, Arale, Mambi, Bambang, Rantai Bulahan, Matanga, dan Tabang. Dalam perkembangan selanjutnya, maka wilayah pemukiman Pitu Ulun Nasalu menjadi luas sehingga terbentuk adat-adat baru yang memerintah masyarakat di daerah itu, serta masing-masing adat mempunyai kekuasaan penuh di daerahnya, namun mempunyai kewajiban yang sama dalam mewujudkan kesatuan di wilayah Pitu Ulun Nasalu. Adat-adat baru yang dimaksud adalah Besawa, Ulumanda, Panitean,
Mamasa, Orobua, Malakbo, dan Tawalian. Itulah Pitu Ulun Nasalu, Kondo Sapata, Uai Sapalelean. Dalam perjalanan selanjutnya, di masa penjajahan Belanda pada tahun 1924 hingga 1948, Mamasa berada di bawah Onder Afdeling Boven Minuang R. Pitu Ulun Nasalu. Pada tahun 1948 hingga 1953 dibentuklah Swapraja Kondo Sapata yang kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1953 berubah menjadi Kewedanaan Mamasa dengan ibu kota di Mamasa dari tahun 1953 hingga 1959. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah yang mengharuskan seluruh daerah kewedanaan berubah menjadi daerah kabupaten tingkat 2, maka pada tahun 1958 masyarakat kewedanaan Mamasa mengadakan rapat akbar, menetapkan panitia pembentukan tingkat 2 Mamasa, serta menunjuk delegasi ke Jakarta untuk memperjuangkan kewedanaan Mamasa menjadi daerah tingkat 2. Hasil perjuangan tersebut akhirnya mendapat persetujuan dari kabinet, sehingga terbitlah rancangan undang-undang terkait pembentukan daerah tingkat 2 Mamasa yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1958 tentang penetapan eks kewedanaan daerah Mamasa sebagai daerah tingkat 2. Namun, karena situasi politik internal sehingga Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tidak memuat kewedanaan Mamasa sebagai salah satu daerah tingkat 2. Tetapi dalam kenyataannya, kewedanaan Mamasa digabung dengan kewedanaan Polewali menjadi daerah tingkat 2 Polewali Mamasa. Pada tahun 1961, semangat perjuangan pembentukan daerah tingkat 2 Mamasa kembali berkobar dengan dilaksanakannya pertemuan untuk membentuk kepanitiaan baru. Dari hasil perjuangan panitia ini diperoleh hasil 1. Persetujuan dari pemerintah tingkat 2 Polewali Mamasa tentang daerah tingkat 2 Mamasa dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Gotong Royong tingkat 2 Polewali Mamasa pada tanggal 23 Februari 1965. 2. Persetujuan dari pemerintah daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong tingkat 1 Sulawesi Selatan pada tanggal 5 Mei 1965. Namun demikian, karena besarnya pengaruh situasi politik